warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldian Syafatul Majid dengan NIM G11210035. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu pemrograman berorientasi objek dengan tugas yaitu membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan materi to-do list yang telah disampaikan oleh Pak Edi Widodo. Oke, pertama-tama kita buka netpin-nya terlebih dahulu. Lalu kita membuat sebuah kelas baru yaitu sebentar. New Java class. Buat aja yaitu aplikasi to-do list. Aplikasi to-do list. Enter. Pertama-tama, sebentar kita hapus ini terlebih dahulu. Pertama-tama yang kita akan buat ialah sebuah kerangka dalam aplikasi to-do list ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat kerangkanya terlebih dahulu dan juga nanti saya lanjutin lagi. Baik, saya sudah membuat sebuah program di dalam to-do list. Yang pertama ialah var nomor sama dengan 0, terus for to do model. Untuk modelnya ini sendiri saya sudah membuat sebuah variabel baru yaitu di sini model. Lalu if to do kita kasih 0 ataupun 0, terus kita cetak. Setelah kita membuat sebuah program ini, kita akan mengetes programnya berjalan atau tidak, yaitu dengan cara kita membuat sebuah metode baru yaitu public static void test to-do list, lalu membuat sebuah isi yaitu kita menambahkan dengan menggunakan titik add yaitu model add coba 1 dan seterusnya 1, 2, 3, 4. Lalu untuk menampilkan sebuah list yang sudah kita buat ini, kita memakai sebuah perintah yaitu show to-do list. Untuk menampilkannya kita akan coba lewat sini. Di bawahnya kita ketikkan saja di awalnya yaitu di show to-do list ini dengan cara press untuk melihatnya kita ketikkan aja fungsi test show to-do list, lalu kita coba run berhasil apa tidak. Sebentar. Masih loading ya, sebentar. Nah, baik. Ini berhasil ya. Sudah terlihat outputnya, yaitu coba 1, di sini juga coba 1, terus coba 2, coba 2, coba 3, coba 3, coba 4, coba 4. Nah, untuk di atasnya ini tulis saya menambahkannya lewat sini untuk menampilkan tulis. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah
isi di dalam ADT to-do list, yaitu untuk menambahkan di dalam sebuah metode ADT to-do list. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat programnya terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan. Saya di sini sudah membuat sebuah metode, yaitu ADT to-do list dengan isi yaitu model ADT to-do. Dan sekali lagi model ini saya mengambil ini langsung tersambung dengan new array list yang saya buat di sini. Terus untuk mengetes program ADT to-do list ini berhasil bekerja atau tidak, saya membuat sebuah metode baru seperti di show to-do list, yaitu publish static void test ADT to-do list. Lalu di sini saya isikan ADT to-do list. Yang pertama adalah belajar Java, yang kedua belajar PPO, belajar Java NetBeans. Lalu untuk menampilkan ADT yang sudah kita buat di dalam metode ADT to-do list, saya sudah mendapatkan show to-do list, yaitu sama dengan di atasnya. Lalu untuk menampilkan show to-do list ADT ini, sebentar, untuk menampilkan show to-do list di ADT ini, kita harus seperti yang pertama, kita komentar dulu. Oke, di sini tes lupa ADT to-do list, tes ADT to-do list, koma. Sebentar, ADT-nya harusnya besar. Kita coba run. Sebentar. Nah, ini sudah keluar kan? Sama kan? Belajar Java, nomor 1 belajar Java, belajar PPO, belajar Java NetBeans, belajar Java Net. Oke, berhasil ya programnya. Selanjutnya, saya akan membuat metode, yaitu untuk menghapus list yang sudah kita buat seperti ini. Misal nanti saya akan menghapus belajar PPO atau yang lainnya. Begitu. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mau pas videonya terlebih dahulu. Baik, saya sudah membuat metode get, yaitu di sini saya mengubah dari void menjadi boolean, dan juga mendapatkan integer number seperti yang ada di ADT ini. Di ADT ini saya menggunakan string, dan untuk bagian delete saya menggunakan integer. Lalu kita membuat programnya, yaitu if number kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Karena kalau integer itu mulainya dari 0. Model size, return false, else if model get number min 1 sama dengan 2 kali, terus kita kasih 0 atau 0. Lalu jika salah, kita
masukkan lagi, atau model remove return kita benarkan true. Lalu untuk program yang sudah kita buat ini, kita membuat sebuah metode baru seperti yang sebelumnya add masuk, yaitu public static void testdel.list. Lalu kita membuat sebuah program baru atau list baru. Saya namain saja di info 1, info 2, info 3, info 4. Terus kita tampilkan. Lalu info mana yang kita hapus, kita coba. Misalkan nomor 3 yang mau kita hapus. Lalu auto tulis. Dan untuk mengeceknya, kembali ke main lagi. Kita komentar terlebih dahulu. Atau nggak hapus aja deh, nggak apa-apa. Oke, udah saya hapus. Terus saya masukkan tes detail tulis. Kurung tutup titik koma. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Ini kan list pertama yang tadi kita sudah buat. Ini info 1, info 2, info 3, info 4. Lalu saya show dulu. Terus saya perintahkan untuk menghapus to-do list nomor 3, yaitu yang isinya yaitu info 3. Di bawahnya. Nah, info 3-nya hilang kan? Berarti program delete kita berhasil. Untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah metode yaitu input dari user. Baik, ini lanjutan praktikum yang tadi, soalnya video pada saat saya menampilkan delete itu nge-stuck. Saya sudah membuat delete, metode delete ini yaitu if number main 1. Kenapa main 1? Karena di integer itu kan mulainya dari 0, makanya saya tuliskan kurang dari 1. Terus jika salah, terus else if jika tidak, model get number main 1 sama dengan 0. Jika salah lagi, atau kita hapus saja model remove number main 1, return true. Terus untuk mengetesnya, saya membuat metode baru yaitu public static void testdel.list. Terus saya menambahkan added to-do list. Saya masukkan saja di sini info 1, info 2, info 3, info 4. Terus ini untuk menampilkan tampilan to-do list yang sudah saya buat ini. Terus perintah del to-do list ini untuk menghapus. Ini kan saya memasukkan nomor 3. Nah, di nomor 3, yang info nomor 3 ini akan tidak ditampilkan atau sudah dihapus terus ditampilkan lagi. Kita coba. Kita tes dulu di sini. Tes del to-do list. Yang besar. Run file. Hasilnya ini file pertamanya yang sudah saya buat nomor 1, 2, 3, 4 yaitu info 1, info 2, info 3, info 4. Terus info 3 saya hapus dan tampilan jadi seperti ini. Setelah itu saya sudah juga membuat input user yaitu ini dengan menambahkan metode baru yaitu public static. Makanya string ya, string input user
masukkan saja di sini string pesan mendeklarasikan variabel pesan, terus var input scanner next line. Ini perintahnya, pesannya masuk di sini, terus dites tulis data ini var nama input user. Jadi pesan ini akan berubah menjadi nama ini. Nah, var nama. Nah, terus dicetak. Nanti awalannya akan menjadi hi. Terus namanya diisi oleh user masing-masing. Coba kita cek. Tes input user. Kita kembali di main. Ke main terus tes input user. Gitaran. Ya, masukkan nama ya. Lalu kita masukkan nama saya. Kita enter. Nah, berhasil ya. Hai Aldian Syafur Majid. Berhasil ya programnya. Ini sesuai nama, terus nama saya. Oke, selanjutnya saya akan membuat view menampilkan to-do list view ini. Saya tulis programnya terlebih dahulu biar mempersingkat waktu. Baik, saya sudah membuat sebuah view to-do list. Yaitu yang pertama saya membuat sebuah daftar list terlebih dahulu, yaitu memasukkan sistem out println daftar list. Terus yang perintah pertama ada menambah list, yang kedua menghapus list, dan jika kita ketik dari keyboard V maka program akan keluar. Lalu kita biar bisa memilih antara program nomor 1, 2 atau V, kita akan menggunakan metode input user dengan memanggilnya input user dan memanggilnya yaitu var pilih input user, masukkan perintah lalu disambung dengan variabel var. Untuk bisa memilih atau menggunakan pilihan memilih nomor 1, 2 atau V, saya menggunakan if else dengan cara pertama if pilih titik equals nomor 1. Jika memilih nomor 1 maka sistem akan memindahkan langsung ke view add to-do list, yaitu di sini nanti. Dan jika sistem ataupun user memilih nomor 2 maka akan dibawa ke delete, itu seperti file di sini menghapus, maka view delete. Terus untuk V ini nanti keluar, maka break. Lalu kita kasih di sini outer. Lalu jika tidak ataupun user memasukkan di luar angka 1, 2 dan V, maka nanti sistem akan menampilkan pilihan Anda salah. Dan ini sistem ini akan terus berulang terus. Maka dari itu saya menggunakan menggunakan materi while, berulang while, gitu. Saya sudah membuat di test view show to-do list dengan memasukkan to-do list yaitu belajar Java, add to-do list belajar BPO, terus saya tampilin. Dan juga ini saya mau membuat menunjukkan bahwa programnya sudah benar atau tidak dengan cara test view show to-do list. Masukkan metode view show to-do list.
Oke, kita run. Coba kita run. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita ketik nomor 1. Nah, ini belum masuk ya, soalnya di dalam view auto tulis di sini nomor 1 ini belum masuk ke dalam sini karena kita belum membuatnya. Nah, untuk bisa membuatnya kita harus membuat view add.tulis. Maka dari itu saya akan membuat program dulu, yaitu view add.tulis. Nanti dilanjut lagi. Baik, setelah membuat view tulisnya, selanjutnya membuat view add.tulis, dan saya juga sudah membuatnya, yaitu dengan merintah sistem println. Kan ini kan untuk menambah tulis. Sistem out println nambah tulis, terus var input user tambah tulis, masukkan v jika batal menambahkan input ini ditambung variabel var. Lalu setelah itu saya menggunakan if lagi, yaitu input equals v ini untuk batal dan juga tulis untuk input. Dan untuk mengetes view nya ini berhasil atau tidak, saya sudah menambahkan di sini juga v tulis juga view add.tulis. Lalu untuk menjalankannya kita menuju ke main method di sini, lalu masukkan tes view add.tulis, enter, lalu kita run. Nah, kita coba masuk ke nomor 1 yang sudah kita buat tadi, yaitu add atau menambah. Keluarkan menambah tulis, tambah tulis, masukkan v jika batal. Kita coba masukkan misalkan belajar mobil, misalkan ya, mobil. Nah, ini ada kan mobil. Kita coba lagi. Di sini kita tambahin pesawat. Enter. Berhasil ya. Mobil, pesawat. Setelah ini saya akan membuat metode yaitu tulis. Di sini saya akan membuatnya langsung. var input user. Sini user, input user, terus sini kita kasih pesan, masukkan nomor list, yang mau dihapus. Terus tanda kurung buka dan kurung tutup.
akan seperti yang ada di ADT, yaitu V jika gatal menghapus. Jangan lupa titik koma. Setelah membuat file input, kita membuat if seperti ADT ya, itu bercabangan if. Input equals dengan V ini sama dengan batal ya, batal atau keluar. Di sini kita membuat else else-nya boolean ya, boolean success. Lalu kita manggil metode delete to list ya, delete to list. Ada yang bagian ini, del to list ini. Kita catat else spasi saja, terus di atas ada del to list, kita enter. Dihapus, kita masukkan di sini input. Di sini kita masukkan saja integer dan juga menggunakan value of input. Terus jangan lupa titik koma. Baik, setelah membuat delete, setelah membuat view show delete, nah ini kita tes lagi. Kita berarti sudah menyelesaikan ya untuk was pada pertemuan kali ini. Lalu kita masukkan di sini di main metodenya, yaitu view show to list. Kita run file, coba. Bentar, saya mau ngecek ini berjalan apa tidak. Oke. Kita masukkan di sini nomor 1 ya untuk menambah. Masukkan saja di sini kota, itu saya masukkan di sini Semarang. Nomor 1 lagi nambahkan Bali. Nomor 3. Untuk nomor 3 nggak ada ya, mohon maaf. Masukkan nomor 1 lagi, nomor 1, terus Makassar, kota Makassar. Tambah lagi, yaitu Medan. Berhasil ya ini ya, untuk menambahkan Semarang, Bali, Makassar, Medan. Dan untuk menghapus listnya, kita masukkan saja perintah nomor 2, terus masukkan kota yang mau dihapus. Misalkan saya mau menghapus Medan, ketik saja Medan kan di nomor 4. Ya, saya hapus saja, ketik saja di nomor 4, kita enter. Nah, ini ya berhasil ya. 1 Semarang, 2 Bali, 3 Makassar, Medannya sudah kehapus. Dan jika kita mau menghapus lagi dan kita nggak jadi mau menghapus, ketik saja huruf V. Nah, langsung keluar ya, langsung ke redirect ke awal lagi. Setelah itu kita selesaikan. Begitu saja praktikum atau UAS pemrograman berorientasi objek. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan juga mohon maaf kalau videonya agak patah-patah karena OBS-nya terlalu over banget ya, dan juga baterai saya juga tinggal sedikit makanya agak patah-patah. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.